Bapak Ibu hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di Masjid Jami Perumahan Rakyat Talangratu maupun pemirsa ADSRJ TV, marilah kita saksikan penampilan dari tim Simfoni Rumah Suara Palembang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami di sini bisa menghibur sedikit untuk bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Ya. Hujan, kau ingatkan aku tentang satu rindu di masa yang lalu, saat mimpi masih indah bersamamu. Terbayang satu wajah penuh cinta, penuh kasih. Terbayang satu wajah penuh dengan kehangatan. Allah, izinkanlah aku bahagiakan dia, meski dia telah jauh. Izinkanlah aku berarti untuk dirinya. Oh ibu, oh ibu, oh ibu. Terbayang satu wajah penuh cinta, penuh kasih. Terbayang satu wajah penuh dengan kehangatan. Terbayang satu wajah penuh cinta, penuh kasih. Terbayang satu wajah penuh dengan kehangatan. Hujan, kau ingatkan aku tentang satu rindu. Ya, terima kasih kepada teman-teman dari Simfoni Rumah Suara Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Sriwijaya TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pemirsa yang berada di rumah maupun pemirsa para jamaah yang hadir di Masjid Jami Perumahan Rakyat Talangratu Palembang pada malam hari ini. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi dalam acara kita Damai Palembang Emas Darussalam bersama saya Muhammad Faruk, dan telah hadir di tengah-tengah kita yaitu pengisi tausiah pada malam hari ini yang sudah tidak asing dan kita hormati. Yang pertama pengisi tausiah kita adalah Kiai Haji Ustadz Sofatillah Mohzaib. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren IGM Al-Ihsaniyah, anggota DPR RI, dan juga pembuat Bait Al-Quran Al-Akbar terbesar di dunia. Dan pengisi tausiah yang kedua adalah Dr. Haji Reza Pahlevi MA. Beliau adalah Ketua IKPM Gontor. Dan tidak lupa yang kita hormati lagi, kita muliakan para tokoh masyarakat. Di antaranya Bapak Ketua Masjid, Bapak Gunawan Yusuf, Bapak Tabroni, kemudian tokoh masyarakat Kota Palembang yang kita cintai dan kita tunggu-tunggu kehadirannya, Bapak Haji Harno Joyo.
sosok penggerak subuh, sholat subuh berjamaah di kota Palembang, serta para jamaah yang berada di Masjid Jami Perumahan Rakyat Talangratu yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada malam hari ini pemirsa sekalian, kita kembali akan membahas tentang nuzulul Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran sebagai hidayah bagi rahmatan lil alamin. Pemirsa sekalian, dalam meminta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah memasuki acara pertama ini kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Dedi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi yang membacakan dan bagi kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Sriwijaya TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara selanjutnya, marilah kita mendengarkan kata sambutan. Yang mana kata sambutan ini akan langsung disampaikan oleh yang terhormat Bapak Gunawan Yusuf. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana berkat rahmatnya jualah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan, dan kesehatan untuk sama-sama dapat hadir di Masjid Jami' Perumahan Rakyat Talang Ratu Palembang. Selawat serta salam tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati dan kami ucapkan selamat datang kepada tokoh masyarakat Kota Palembang, Bapak Haji Harnojoyo, sebagai penggerak sholat subuh berjamaah di masjid dan musola sekota Palembang. Terima kasih atas kunjungannya ke Masjid Jami' Perumahan Rakyat Talang Ratu dalam rangka sholat isya dan sholat tarawih berjamaah. Kami, warga masyarakat Perumahan Rakyat, merasa senang dan bangga terhadap program Safari Sholat Subuh berjamaah dan menghidupkan kembali program gotong royong. Harapannya agar program ini bisa istiqomah dan berkelanjutan di masa yang akan datang karena memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Palembang, yang mana kami di Perumahan Rakyat ini sudah kebagian 2 kali Pak Harnojoyo untuk kerja bakti. Alhamdulillah bisa memotivasi masyarakat yang ada di sekitar Perumahan Rakyat. Jadi ada kembali lagi kepada orang tua kami dulu, saling bantu-membantu dan saling peduli sesama. Alhamdulillah, terima kasih Pak Harnojoyo. Yang kami hormati dan insya Allah dimuliakan Allah, yaitu Bapak Al-Ustadz Haji Sobatillah. Alhamdulillah
beliau hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, yang mana kita sama-sama tahu beliau ini cukup sibuk dengan tugas kesehariannya. Beliau ini kita sama-sama tahu lebih banyak waktunya di Jakarta, dan alhamdulillah pada malam hari ini beliau menyempatkan diri untuk hadir, dan insya Allah sebentar lagi akan memberikan tausiahnya kepada kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, perlu kami sampaikan sedikit Pak Harnojoyo sekilas tentang kondisi masjid kami, Masjid Jami, yang awalnya dari tahun 1957 itu masih berbentuk langgar dan sudah 2 kali diadakan renovasi besar. Dan pada saat ini alhamdulillah kami sedang melaksanakan renovasi tempat wudhu, yang mana sebelumnya tempat wudhu itu antara laki-laki dan perempuan menjadi satu, dan sekarang alhamdulillah insya Allah nanti akan terpisahkan. Dan kami alhamdulillah sudah mendapatkan bantuan dari Pemkab Palembang sebesar 20 juta, alhamdulillah. Datang pertama ke bagian Kesra menyampaikan permohonan, datang kedua melengkapi persyaratan, dan tidak lagi datang ke Pemkot tapi datang ke bank sudah menerima bantuan sebanyak 20 juta, alhamdulillah. Semoga jasa Bapak dan para jajaran Pemkot Palembang mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh jajaran Pemkot, seluruh masyarakat perumahan rakyat RT 10 dan RT 13 yang sudah bahu-membahu guna melaksanakan terselenggaranya acara kita pada malam hari ini dapat kita laksanakan seperti pada saat ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan tak lupa kami selaku pengurus menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyelenggaraan ini penerimaan kami maupun ada tingkah laku atau perkataan kami yang kurang berkenan atau penempatan yang kurang baik, kami dari hati sanwar yang sangat dalam menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Mungkin perlu kami tambahkan sedikit Pak Harnojoyo, minta waktu sebentar Bapak Ibu, kami karena kami dengan sistem manajemen terbuka, mohon kiranya Bapak dari Bendahara menyampaikan, mumpung ada Pak Harnojoyo di sini, menyampaikan laporan perkembangan daripada prestasi kemajuan pelaksanaan renovasi tempat wudhu. Dari saya akhiri sampai di sini saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Mawangir kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisyam Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Langsung saja kami melaporkan di hadapan Ustadz Kabir Al-Hajj Sohwatillah yang sekarang sangat ngetop. Dulu ketika jadi mahasiswa saya sudah menerka akan jadi orang yang ngetop itu. Termasuk Ustadz Dr. Haji Reza Pahlevi MA, itu adik-adik kelas saya sekarang udah luar biasa. Juga Pak Haji Harnojoyo. Saya ketemu pertama kali ketika saya ceramah takziah, beliau akan dilantik jadi wakil wali kota ketika itu. Ketemu berikutnya di Sanimakit, beliau yang meresmikan di UIN. Saya minta betul agar hadir ke masjid ini, alhamdulillah diijabai, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk renovasi kita, tempat wudhu kita pada waktu peringatan Zulquran beberapa hari yang lalu, saya sampaikan bahwa dananya adalah 270 juta, dan ketika itu kita masih kekurangan, walaupun sudah dibantu 20 juta Pak Haji, masih kurang 23 juta 283.668 rupiah. Kemudian penggalan dana ketika itu dapat 2 juta lebih, kemudian dilengkapi oleh Bapak Haji Irsan Alam menjadi 2.500.000 rupiah. Kemudian dia juga nambahi langsung selaku keluarga besarnya tambah 2.500.000 rupiah menjadi 5 juta rupiah. Ada lagi beberapa infak dari
hamba Allah yang sekarang ternyata sudah terkumpul 8.250.000 rupiah. Berarti kekurangan kita tinggal 15.33.066.608 rupiah. Itu kekurangannya. Oleh karena itu saya ingin nanya pada ibu-ibu dan bapak semuanya, Bu, Pak, Mak Mano, kita apain kekurangan ini? Apa kita serahkan ke Pak Haji? Iya, itu Pak Haji Harno, beliau ini Pak Ketua RT 13. Iya, ini adiknya Kando Rosidi ini, Idit, Haji Idit. Gimana bagusnya Pak Haji? Oh ya, suka protes agar sekarang digalang dana begitu ya? Boleh? Boleh Pak? Bu? Ya udah adik-adik cepat ya, kasih waktu 2 menit oleh MC kita ya. 2 menit saja, silahkan ambil kotak, keliling saja, serupiah-serupiah boleh. Kita mohon ketua masjid yang pertama kali, Pak Haji Gunawan yang pertama kali ngasih. Iya, ya pakai sal saja lah itu, boleh pakai sal boleh ya. Enggak ada, salnya Pak RT buka aja, salnya ini. Iya. Ya. Cepat ya. Baik, ada sorban mungkin yang bisa sorban. dibawa. Kalau ada sorban boleh langsung keliling sorbannya. Iya. 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 Iya, sekarang langsung diedarkan, nanti akan terakhir diumumkan ya Pak ya. Iya. Demikian saja yang saya sampaikan, terima kasih. Saya ingin dengar suaranya Bapak semuanya. Siap Bapak Ibu untuk Sedekah. membantu? Siap. Siap? Siap. Siap? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan, terima kasih kepada Bapak Gunawan sebagai Ketua Masjid dan juga Pak Dr. Mawangir sebagai bendahara telah menyampaikan ajakan untuk bersedekah. Subhanallah, dalam hadis Rasulullah menyampaikan apabila kita membangun masjid di bumi Allah ini, maka Allah akan janjikan surganya Allah, istana di surga. Maka pada malam hari ini pengurus masjid mengajak para jamaah untuk nanti bersedekah bersama-sama. Siap Bapak Ibu? Oke, nanti di akhir kita akan kumpulkan itu. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada acara kita di Damai Palembang Mas Darussalam. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pentausiah yang pertama, yaitu Bapak Dr. Haji Reza Pale PMA. Namun sebelum itu jangan kemana-mana, tetap di Damai Palembang Mas Darussalam. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Iya, kita beri tepuk tangan yang meriah buat teman-teman kita dari Simfoni Rumah Suara Palembang. Ini alhamdulillah selama 3 kali kita take untuk program Damai Palembang Darussalam sudah mengikuti kita, dan adik-adik dari teman Simfoni Rumah Suara Palembang ini alhamdulillah sudah mengukir prestasi banyak sekali. Dan kita doakan semoga nanti ke depannya bisa membuat prestasi untuk Kota Palembang. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Baik, para jamaah yang hadir pada malam hari ini di Masjid Jami' Perumahan Rakyat Talangratu. Pada malam hari ini kita akan langsung mendengarkan tausiah yang pertama terkait dengan tema kita malam hari ini, yaitu Nuzul Quran. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ustadz Haji Sofwatillah Mozaib, yaitu pimpinan Pondok Pesantren IGM Al-Ihsaniyah sekaligus pembuat Al-Quran Al-Akbar dalam kesempatan pertama ini. Kepada Ustadz Sofwatillah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, saya cintai, saya muliakan para kiai, alim ulama, ustadz ustadzah, qori qoriah, sesepuh dan tokoh masyarakat. Hadir di sini guru saya, dosen saya, Ustadz Mawangir, ini pernah ngajar saya di Fakultas Dakwah, dan saya bisa begini karena beliau juga dan guru-guru kami yang lain. Kita doakan semoga beliau dan para kiai yang ada di sini panjang umur, amin, sehat walafiat, ilmunya semakin bermanfaat, amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama, kita cintai Bapak Haji Harnojoyo, wali kota pertama di Indonesia. Sebelumnya tidak ada dan sampai sekarang tidak ada, hanya di kota Palembang wali kotanya yang ngajak masyarakatnya sholat subuh berjamaah setiap hari dari masjid ke masjid, dari musola ke musola. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, tetap istiqomah dan terus mengajak masyarakat sholat subuh berjamaah dan sholat-sholat lainnya, serta memakmurkan masjid dan musola di Palembang yang tercinta, amin ya Rabbal Alamin. Bu, apa kabar? Di mano-mano memang tergantung pemimpinnya. Tadi aku salam pertama pelan, assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Begitu aku tanya keras sedikit, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Memang tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya ngajak ke masjid, rakyatnya ke masjid dah? Ke masjid dah? Kalau pemimpinnya ngajak gotong royong, rakyatnya gotong royong dak? Kalau pemimpinnya ngajak main gaplek, rakyatnya main gaplek dak? Ya udah apa-apa sekali-sekali. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berbicara masalah nuzulul, kita manusia ini berasal dari tanah, lalu berasal dari air mani, lalu dimuncratkan kepada sel telur perempuan, lalu berubahlah menjadi darah, berubahlah menjadi daging, diselimutilah, diciptakan tulang belulang, lalu dalam sekian bulan, 9-10 hari, terbentuklah manusia di perut kandungan ibunya, dan lalu dilahirkan. Itulah penciptaan manusia. Belum ada alat USG, belum ada komputer,
belum ada teknologi, belum lahir kedokteran, tapi beliau sudah menyampaikan itu. Dan sekarang setelah 14 abad berlalu, terbukti semua apa yang disampaikan oleh beliau. Asal mula alam semesta dari satu titik tunggal, biar berkembang, itulah menjadi planet-planet. Ada bumi, ada bulan, ada bintang, ada matahari, dan semuanya. Dan ditemukanlah abad 21 ini dengan sebutan teori Big Bang oleh Hubble melalui teleskopnya. Subhanallah. Dari mana pemuda itu tahu? Dari mana Muhammad mengerti? 14 abad yang silam, sebelum ada teknologi, kalau bukan ada yang membisikkan, kalau bukan ada yang memberitahu, tentulah yang memberitahu adalah yang berkuasa, yang menciptakan alam semesta. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hajj mengatakan dalam surat Al-Quran, surah Al-Hajj mengatakan penciptaan, proses pembuatan manusia. Berarti Al-Hajj adalah firman Allah. Itulah bukti kebenaran Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya atau tidak? Yakin atau tidak? Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu sekalian, kita sebagai muslim dituntut memiliki keimanan, iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada qada dan qadar. Beriman yakin, beriman percaya, beriman mantap, tidak boleh ada keraguan. Percaya dengan Al-Quran adalah firman Allah, artinya wajib hukumnya untuk mengikuti semua perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Wajib hukumnya untuk menghindari semua larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran. Karena Allah yang mengatakan itu. Karena ini perintah Allah, ini petunjuk Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, taraktu fikum amroini lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang apabila kau berpegang kepada keduanya, hidupmu tidak akan sesat, hidupmu pasti akan selamat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah juga Bapak Ibu sekalian, Al-Quran dapat membuktikan semua yang ada di dalamnya. Kalau kita ikuti dengan baik dan benar, kita taati, insya Allah apapun yang kita inginkan, termasuk membangun kota Palembang, membangun Sumatera Selatan, membangun Indonesia, libatkan Allah, ikuti panduan Al-Quran, jangan sombong. Subhanaka la ilma lana, kata Allah, kamu tidak punya ilmu kecuali yang kuberikan. Mau kau dokter, mau kau doktor, mau kau profesor, mau kau insinyur, mau kau sarjana apapun, setinggi apapun ilmunya, kalau Allah tidak menolong, maka tidak akan sanggup. Maka Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, apabila penduduk negeri itu beriman, bertakwa kepadaku, la fatahna barokatim minas sama wal ard. Kalau kamu penduduk negeri ini beriman, bertakwa kepadaku, aku buka pintu keberkahan, pintu rahmat, rezeki kepada penduduk negeri itu. Kuncinya beriman, kuncinya bertakwa, kuncinya taat, kuncinya ibadah, kuncinya ikuti Al-Quran. Allah akan menolongnya. Inilah rahasianya. Bapak Ibu sekalian, kenapa kota Palembang sekarang maju? Palembang sekarang bertambah sejahtera.
Apa ukurannya? Ukurannya dari penaikan PAD, pendapatan asli daerah. Dulu 5 tahun yang lalu PAD kita hanya 500 miliar. Sekarang 1,5 triliun rupiah, 300 kali lipat. Inilah efek mukjizat doa yang dimunajatkan oleh seorang pemimpin dan pemerintahannya. Rakyat masyarakat Palembang bermunajat berdoa kepada Allah setiap subuh, tidak pernah putus, karena janji Allah, innal Qur'anal fajri kana masyhuda. Salat subuh itu disaksikan oleh seluruh malaikat Allah. Malaikat Allah mengaminkan doa-doa orang yang berdoa berjamaah, maka kemakmuran negeri Allah berikan kepada kita yang memintanya. Subhanallah, alhamdulillah. Makanya wajar kalau Pak RT lah naik tunjangannya. Aduh, Pak RT di sini. Kamu ngedem-ngedem baik. Iya, jangan juga tahu dia lah naik. Oh, tapi jangan iri, wajar. Pak RT itu sibuk kerjanya, bukan gampang. Tengah dalu digedor wong bebala urusannya Pak RT. Wong nak pindah rumah urusannya Pak RT. Wong nak kawin urusannya. Wong nak ngelahirkan. Tengah dalu dah katik mobil gedor Pak RT juga. Sampai yang nak kawin belarian ngari Pak RT. Dak galak ketip ngawin ngenyo kalau tidak ditandatangani Pak RT. Subhanallah, mulia sekali Pak RT. Jadi wajar kalau kita naik ke penghasilannya. Ya, alhamdulillah. Kita juga sudah terasa. Bapak Ibu terasa dak? Aduh, yang bayar PBB, pajak bumi dan bangunan, di bawah 100.000 kan gratis sudah sekarang, betul? Oh, berarti ini di pojok 100 galau, caknya wong kayo galau kamu di sini ya. Yang 100.000 ke bawah turun, tidak lagi bayar gratis. Sekian puluh miliar dibayari oleh pemerintah kota. Dari mana duitnya? Dari hasil PAD yang meningkat 300 kali lipat itu. Subhanallah. Termasuk tadi Pak Ketua ngelapor ke masjid nilai dapat 20 juta Pak Ketua. Yo, Masya Allah. Bukan cuma masjid ini baik, ratusan ribuan masjid yang dibantu oleh pemerintah kota Palembang. Bapak Ibu sekalian, ini perlu diketahui loh. Dak kate di Indonesia pemerintah ngebantu masjid setiap hari, dak kate. Aku 2004 DPR Kota Palembang sama Pak Harno juga dengan kawan-kawan. Bantuan untuk masjid cuman seminggu sekali 500.000. Naik jadi 1 juta, naik jadi 2 juta seminggu sekali. Jadi kalau masjid nunggu bantuan wali kota 2-3 tahun belum tentu datang-datang. Kalau sekarang berputar setiap sholat subuh wali kota dibantu 20 juta. Dari mana? APBD. Bapak Ibu sekalian, tadi MC kita Ustaz Faruk mengatakan siapa yang bangun masjid di dunia akan dibangunkan istana di surga. Subhanallah. Bapak Ibu pengen istana tak? Pengen istana tak? Bu, jangankan istana bu, bedeng lagi jadilah di surga. Kira-kira. Nggak usah bedeng, gobuk jadilah di surga. Betul lah kira-kira. Subhanallah. Ya Ustaz, mimpi nak punya istana di surga. Ngapa bu? Mak mano, jangan kena bangun masjid, rumah lagi ngontrak. Nah, Bapak Ibu sekalian, Nabi mengatakan mandalla ala khairin falahu ajzi fa'ilihi. Siapa ikut serta dalam kebaikan, pahalanya sama dengan berbuat baik. Kalau kita tidak mampu sikok masjid separuh, tidak mampu separuh, 1/4, tidak mampu 1/4, 10%, tidak mampu 1%, tidak mampu dengan tenaga kita melabun dunia. Ini tak kira-kira tenaga. Sama dulu saya lakukan, tidak punya duit, saya keliling dari rumah ke rumah, nyalan kelis. Assalamualaikum, salam bici, nak nyumbang masjid dak? Payo 4 po, ya aku galak nyumbang. Kalau aku ke masjid maluan 4, nyumbang cuma 50 rupiah. Jadi labu, aku ambil dulu 50. Jangan sekarang kamu nak nyumbang 50 ya dak? Dulu 50, 100, 200 terkumpul 300.000. Lapor Pak Ketua, ini nambah lah 300.000. Hari ini aku keliling, itu gawe aku dari kecil. Itu dari aku masih muda, karena aku sadar jangan kena bangun masjid, rumah lagi numpang, wong tuaku miskin, tak punya apa-apa, apalagi aku.
Kalau nunggu ke aku kayo, aku nak nyumbang kapan? Justru aku pengen jadi wong kayo, makanya aku nyumbang. Tidak katik duit dengan tenaga. Cuman 15 juta lagi, kecil lah Pak Mawangir. Betul lah kira-kira. Aku tanya, kamu ngerokok galau dah ini? Ngerokok galau dah? Ngaku. Berapa sehari sebungkus? Berapa bungkus sehari? Sebungkus. Dikit nian, awak 2 bungkus. Nian ngecik ke kamar kamu berapa? 2 bungkus. 2 bungkus. Ngaku baik. Aku nih mantan perokok juga dulu. Sebungkus tanggung. Pak, 2 bungkus mulai besok. Dengar ke? Mulai besok biar kamu punya istana di surga. Mulai besok kurangi sebungkus. Apalagi puasa. Tak kira-kira? Sebungkus baik Pak. Sebungkusnya sedekah ke di masjid. Setuju tak kira-kira? Berapa harga sebungkus? 15.000, 17.000. Kita genep ke 20.000 baik. Kalau 20.000, kalau kali 1.000 jadi berapa? 20.000 kali 1.000 berapa? 20 juta. Pengurus masjid kita malam ini cari minta sumbangan sebungkus rokok 1.000 wong sekampung ini. Oi banyak igo 500 berarti 2 bungkus. Kalau itu 2 hari, sehari kamu njuk sebungkus, besok njuk sebungkus lagi. Oi banyak igo setengah bungkus, banyak igo sebatang. Mendadalah njuk kita basah kamu. Tapi tiap hari sebatangnya tiap hari. Sebatang. Caranya jangan kamu njuk ke pengurus masjid, dirokok juga gak laju. Ada sengaja. Maksudnya rokok itu ke warung, Mang beli rokok berapa sebungkus? Mbeklah dulu sebatang. Ngapo? Aku nitip. Kalau nak beli jual lah. Besok lagi titip sebatang. 10 hari 10 batang sebungkus. 20 hari 20 batang. Sebulan kelar. Biar kita bagi-bagi rezeki. Jangan biar ke Parno dewe masuk surga ala kelemaknya. Iyo, atau berdua sama aku, tidak seru. Mana cuma berdua dah. Main gap lagi nak berempat, tidak berdua dah. Jadi harus rame-rame masuk surga. Sudahlah miskin di dunia melarat, di akhirat masuk neraka pula. Ya cacam. Ala kesaru hidup. Beda kira-kira. Jadi banyak jalan. Termasuk Bapak Ibu sekalian kita bersyukur kepada Allah. Jangan salah. Bukan cuma Pak Arno Joyo dapat pahala. Nyumbang 20 juta tadi. Kita juga dapat pahala. Karena duit 20 juta. Sekian miliar. Itu duit kita dari bayar pajak dan sebagainya. Subhanallah. Duit kita dijadi ke amal jariah oleh pemerintah Kota Palembang. Alhamdulillah. Ustadz Reza, come here please. Come on. Iya. Jangan ngongok baik. Habis suaraku. Ayo. Ini ceramah ini ecaknya duit ceritanya. Nah, kalau kemarin-kemarin langsung kami tegak berdua. Ini tidak tahu ceknya diatur siko. Tergantung Ustadz Faruk lah ngaturnya. Ustadz apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Oke. Ustadz kita bicara masalah nuzulul Quran. Tadi sudah aku buka sedikit. Nah, silakan Ustadz kupas lebih dalam. Ustadz Opat, Ustadz Reza. Kau nih nganggu tuh lah kau nih. Iya terus apa Ustadz? Baik, sebelum Ustadz Reza ngomong, kita izin untuk iklan dulu Ustadz. Pantun dulu. Oh gitu Ustadz. Iya. Oke siap Ustadz. Tapi sebelum pantun katanya sebentar sudah iklan dulu. Iya sudah. Oke. Iya. Lanjutlah. Iya. Terima kasih Ustadz Reza dan Ustadz Opat. Tepuk tangan dulu buat Ustadz kita. Pemirsa yang di rumah maupun jamaah yang ada di Masjid Perumahan Rakyat Tangeratu Palembang, sebentar lagi kita akan masuk kepada segmen 2 dengan penceramah Ustadz Dr. Haji Reza Palepi. Namun kami mengingatkan bahwa nanti di segmen akhir kita akan ada tanya jawab sekitar nuzulul Quran. Oleh karena itu para jamaah sekalian jangan kemana-mana, tetap di Damai Palembang Mas Darussalam. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Berikanlah aku kesempatan waktu. Aku ingin kembali kepadamu.
ampunkanlah aku. Pemirsa, masih di Damai Palembang Emas Darussalam. Baiklah, saat ini kita akan langsung mendengarkan tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Reza Palepi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Haji Harnojoyo yang sudah bersedia hadir, dan kebetulan beliau malam ini ada pertemuan yang tidak bisa ditinggalkan. Yang penting kita lanjut. Kalau saya bilang lanjut, jawabannya lanjutkan. Kita tes, lanjut. Lanjut. Kalau saya bilang halo, jawabannya toyib. Halo. Saya bilang toyib, jawabannya halo. Toyib. Halo. Toyib. Lanjut. Bapak Ibu, nyambung dari Ustadz Opat. Ada sebuah pertanyaan sederhana. Limadza ta'akhkhara al-muslim wa taqaddama ghairuh? Mengapa umat Islam saat ini mengalami kemunduran tanda petik dibandingkan dengan umat non-Islam lainnya? Jawabannya sederhana. Karena kita sudah jauh dari Al-Quran. Kita jauh dari apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Malam ini Bapak Ibu kita kupas tuntas. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bapak Ibu, aku nak cerita sedikit. Pernah tak dengar kisah Gasacang? Pernah dengar Bu? Oh Ibu, pernah dengar Bu? Wong getabasa matilah gancang. Pernah? Ada bapak-bapak lagi sholat Jumat Bapak Ibu, duduk berdua bersampingan. Tiba-tiba ada celengan lewat. Bapak yang pertama langsung ngeluar ke kelepeh. Tahu kelepeh? Tahu kelepeh? Dikeluarkannya kelepehnya, di dalamnya ada duit 1.000 2 lembar, ada duit 50.000 5 lembar, ada duit 100.000 5 lembar. Kira-kira bapak ini nyelengi ke dalam celengan masjid duit berapa Bapak Ibu? Berapa? Pengalaman. Ternyata Bapak Ibu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata memang bapak yang pertama ngeluar ke kelepeh, ngeluar ke duit 1.000 rupiah, dimasuknya ke dalam celengan, plung, selesai. Sekarang bapak yang kedua. Nah, bapak yang kedua. Halo, Toyib. Halo. Bapak yang kedua tiba-tiba ngembek celengan itu, dimasukkannya duit 100.000 2 lembar. Plung, plung. Apa kata bapak yang pertama ngeluar ke kelepeh? Mati mak, pasti bapak ini wong kayo, pasti wong hebat, milioner, nyumbang 200.000. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sudah selesai dari sholat Jumat, nak ketemui bapak ini, pasti wong kayo, kata bapak yang pertama. Sudah selesai, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa kabar Pak? Salam, disujudnya tangannya Bapak Ibu. Bapak ini wong kayo yo, ida. Bapak ini pengusaha besar yo, ida. Bapak ini milioner yo, ida. Bapak ini punya ruko yang banyak yo, ida. Tapi ngapa bapak nyumbang duit 200.000 tadi? Oh ida, itu nah duit kamu nyampak dari kelepeh, kau masuk ke dalam celengan. Inilah ciri-ciri wong gasacang, wong getabasa matilah gancang. Lanjut, lanjut, lanjutkan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Kak Opat, tegak sini Kak.
Nah, Bapak Ibu, kami ini terkenal dengan istilah, beliau ini Uti. Tahu Uti? Ustadz berkulit putih. Nah, kalau aku Utamnis, Ustadz berkulit hitam manis. Kadang-kadang Uren, Ustadz keren. Nah, lanjutlah Kak. Jadi kalau minum kopi tidak usah pakai gula, ngawasi bayi Ustadz Reza. Manislah itu, cuman jangan lama-lama jadi enak jadinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Ustadz Reza tadi menyampaikan salah satu firman Allah. Ini adalah petunjuk. Tadi Qori kita menyampaikan hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia dan ada keterangan-keterangan tentang petunjuk itu. Nah, di antara salah satu petunjuknya yang dibaca ke Ustadz Reza tadi, siapa yang dia sedekah akan dilipat gandakan. Ibarat menanam satu biji, tumbuh 7 cabang, setiap cabang 100 buah. 1000 yang kita sedekahkan, 700.000 Allah ganti. Bahkan bisa saja 7 juta, bisa saja 7 miliar, suka-suka Allah. Wong Allah yang maha kaya, yang memiliki alam semesta. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, terkadang ini kita tidak sadari. Bahkan habis dengar ceramah mama ini juga balik tetap baik berejo. Ay, kaget dulu nak nyumbang, besok masih ada urusan, masih guno, ini beguno dan sebagainya. Padahal Allah sudah mengajarkan kepada kita, ngenjuk petunjuk kepada kita, kalau kamu nak kayo, kalau kamu nak sukses, rajin-rajin sedekah. Dan buktinya sudah banyak sekali bahwa siapa yang sedekah dia akan jadi orang sukses. Ustadz, Ya, ada kisah nyata yang saya alami. Waktu itu Ustadz Opat, saya Bapak Ibu jadi ketua panitia Ustadz Yusuf Mansur Tabligh Akbar di Al-Quran Raksasa Gandus. Singkat ceritanya, Ustadz Yusuf Mansur berkata di depan jamaah, Bapak Ibu pengen masuk surga, pengen, angkat tangan. Angkat tangan. Bapak Ibu pengen jadi wong kaya, pengen, angkat tangan. Singkat cerita, Ustadz Opat, Ustadz Yusuf Mansur ngomong, Bu, katanya pengen pergi umroh, pengen. Dibentang kenyulah selendang di tengah-tengah. Ibu pengen pergi umroh, pengen. Lepas ke apa yang ada di jari, lepas ke apa yang ada di telinga, lepas ke apa yang ada di leher, bawa ke sini. Melongok galau ibu-ibunya. Bu, pengen pergi umroh, pengen. Cepat bawa ke sini, ribuan. Yang datang ke depan langsung ngeluar ke cincin, ngeluar ke duit. Bapak-bapak juga. Bapak-bapak pengen masuk surga, pengen pergi haji, keluar ke kelepeh kamu. Keluar, tak. Ada yang 1000, ada yang $, juga Ustadz. Malam itu juga dihitung. Malam itu dihitung. Waktu itu ingetnya anakku, duitnya, galo-galonya 21 juta, 14 suku emas ketika 3 hari kemudian kita bawa ke toko. Singkat cerita Bapak Ibu, kebetulan aku dampingi Ustadz Yusuf Mansur untuk menuju Novotel. Tiba-tiba ada ibu-ibu jerit, Ustadz, ngapa Bu? Aku nak ketemu Ustadz Yusuf Mansur. Ngapa Bu? Izin sebentar be. Ya sudah ketemu Ustadz. Ngapa? Aku tadi nyumbang cincin setengah suku, jujur baik. Cincin tuh cincin kawin aku semata wayang itulah. Dan aku belum izin suami. Mak mano Ustadz? Apa kata Ustadz Yusuf Mansur? Bu, ikhlaskan, akan diganti oleh Allah. Habis lebaran ketemu lagi aku dengan ibu itu. Ustadz Reza, untung tidak dipeluknya aku. Ibu-ibu, untung be jahat Bu. Tidak main-main Ustadz. Ngapa Bu? Ingat tak dengan aku? Ingat. Alhamdulillah Ustadz, gara-gara aku nyumbang setengah suku, tidak sampai sebulan aku dapat rezeki. Suami aku dapat loka duit 70 juta dari PTBA.
Alhamdulillah. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Intinya ikhlas. Intinya ikhlas. Nah, siap-siaplah malam ini. Kita bentang kage Ustadz. Terakhir. Aku tuh dengar Ustadz Mawangir itu kan dosen kita. Lah iya. Taboknya gitu udah bentang ini kage. Kacau. Lanjut tariknya sarjana kita. Iya. Malam ini nah aku sengaja bawa bentang dua kok. Aku ada juga. Ada juga ya. Tapi kage pas door prize dan kita bentang, yakinlah Bapak Ibu ini malam Lailatul Qadar. Amin. Siapa yang nyumbang malam ini kita doa ke tahun depan umroh. Amin. Amin. Nasi samin jambu biji yang jawab amin ku doa ke pergi haji. Amin. 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 Masalahnya Ustadz ibu-ibu ini mau duit apa tidak? Oh. Itu yang jadi masalah. Ini kebiasaan ke masjid dah bawa duit Ustaz. Oh itu. Cincin juga dilepas ke. Ada juga pecahnya imitasi. Karena waktu itu ada kejadian Ustaz. Iya. Begitu kita bawa ke toko emas, dah diterima oleh toko emas. Oh iya ya. Ini bukan emas banget aja. Weh, kalau bukan emas dah usah disumbang, dah laku. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bicara masalah sedekah, ini bukan hanya yang diceritakan Ustadz Reza. Ini kisah nyata. Saya baca di koran, ada seorang ibu itu mengadukan ke polisi kasus pelecehan seksual anaknya. Jadi rame itu di koran pada saat itu, pada beberapa tahun yang lalu di Polsek Bogor. Jadi seorang laki-laki akhirnya dimasukkan ke penjara karena dia belum terjadi, mau melakukan memperkosa anak gadis daripada ibu itu. Bapak Ibu sekalian, peceknya lebih penting snack daripada ceramah ini. Apalah salahnya tangan yang bergerak, mata tetap ke sini. Sudah urung aku ceramah dah balik lah gitu. Iya, Ustadz. Iya. Ustadz Opat, kayaknya iklan dulu lah. Ya sudah, ya. Iklan dulu dari tadi. Baik. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di Masjid Jami Perumahan Rakyat Talang Ratu maupun pemirsa Suja TV yang berada di rumah. Sebentar lagi kita akan masuk kepada sesi tanya jawab terkait dengan nuzulul Quran. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Damai Palembang Mas Darussalam. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dari segala doa. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa berpadu. Masih di Damai Palembang Mas Darussalam. Pemirsa yang ada di rumah maupun jamaah yang berada di masjid, mari kita dengarkan dan kita lanjutkan tausiah dari Ustaz Haji Sofatillah Muhzaib. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sudah dapat galoh? Dapat galoh? Kalau nak nambah, kaki kita keluar habis ini dah. Kita beli masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, aku lanjuti cerita tadi. Sedekah itu bukan cuma melipat gandakan nilai pahala dan hasil daripada rezeki, tetapi sedekah juga bisa menghindarkan musibah, bisa membatalkan bala. Musibah bisa membatalkan bala. Jadi ada cerita ibu-ibu sekalian,
ketika ceramah seperti ini, suatu siang ketika pengajian ibu-ibu, Ustadz ceramah di daerah Puncak Bogor. Jadi ceramah, Bapak Ibu-ibu sekalian, bahwa sedekah itu bisa menghilangkan bala. Berdoalah kepada Allah saat sedekah itu, minta Allah agar melindungi kita, dijauhkan dari musibah. Nah, pada saat itu ada seorang ibu yang megang duit cuman 50.000 itulah di kantongnya. Tiba-tiba tergerak hatinya, ya Allah, aku nak sedekah ikhlas karena Engkau. Lindungilah ya Allah anak sematawayang gadisku itu, jauhkan dari bala, luaskan rezekinya, lindungilah dia ya Allah. Centlung, dimasukkanlah duit 50.000 tadi dengan niat sedekah. Bapak Ibu sekalian, ketika ibu itu sedang mengikuti pengajian, tanpa diketahuinya anak ini pulang sekolah karena teknologi. Hati-hati, dicek, dinasihati anak kita. Karena Facebook, kenalanlah dia dengan seorang pemuda. Sudah sekian waktu berkenalan, lalu ngajak ketemu. Ngajak ketemunya di Puncak Bogor. Datanglah, ketemuanlah mereka jalan-jalan. Begitu jalan-jalan, yang laki-laki ini tadi ecak-ecak nak kencing. Dek, aku nak buang air kecil dulu, kamu tunggulah sini. Tapi kau melok belah, kagak ada apa-apa jadi kayak tinggal sini, melok aku, kita cari tempat buang air kecil. Nah, dak katik pulau WC umum di sini. Aku lupa, aku punya kawan di sebelah situ ada rumah kawan aku. Ke rumah kawan aku beyok, ke rumah kawannya. Dibukalah pintu, ternyata sudah direkayasa. Terbukalah pintu itu, nah ada dikunci katanya. Ya sudah, kebenaran niat masuk. Begitu sudah masuk berdua ini, ya pintu dikunci tanpa sepengetahuan perempuan. Lalu ditawai, nak minum dulu dah dek. Ceknya di sini ada banyak teh ini. Dibikin kenyot teh, dinjuknya minum teh. Tadi langsung laki-laki ini ke toilet. Apa yang terjadi? Setelah diminum itu air teh, perempuan ini langsung tertidur. Di saat tertidur itu sudah pasti sudah ada rencana busuk dari kerjasama dengan setan. Maka perempuan dibawa ke kamar dan dilucuti seluruh pakaiannya. Bapak Ibu sekalian, di saat melepas baju itulah, di saat itu waktu yang bersamaan sang ibu sedang nyelengi duit 50.000 sedekah ke masjid itu. Lillahi ta'ala, ya Allah, lindungi anakku. Apa yang terjadi? Di saat itu Allah menyadarkan, logikanya tidak masuk akal. Bisa 1-2 jam dia pingsan. Ini baru berapa menit, sadar, terkejut, langsung spontan kakinya menerjang dan berteriak. Wong sekampung datang, digebukilah lanang itu, bawalah ke polsek. Subhanallah, ini kisah nyata. Artinya Bapak Ibu sekalian, untuk apa sih kita memiliki harta? Untuk apa sih kita memiliki uang? Untuk apa sih kita memiliki kemewahan? Apabila kemewahan, rezeki, uang yang kita punya hanya untuk kita simpan dan kebahagiaan diri sendiri saja tanpa mau berbagi. Man yarham fil ardi yarham fis sama. Siapa yang berbagi dengan kasih sayang kepada yang di bumi, maka yang di langit Allah Subhanahu wa taala akan menyayanginya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita nafkahkan rezeki yang Allah berikan di jalan Allah, baik itu untuk zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya. Mana Ustaz Reza tadi? Ustaz? Oh ya, lanjut Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Lanjut. Halo. Thayyib. Nak cerita apa lagi kita Ustaz? Terserah Ustaz. Terserah. Bapak Ibu, suatu ketika
Abu Bakar bertanya kepada anaknya Siti Aisyah yang kebetulan juga adalah istri Rasulullah. Dan pada saat itu juga kebetulan Rasulullah baru saja meninggal dunia. Abu Bakar Ustadz bertanya kepada Siti Aisyah, Aisyah anakku, baru saja Rasulullah meninggal. Seluruh amalannya alhamdulillah insya Allah sudah kulakukan. Ada tidak amalan yang belum kulakukan wahai anakku ya Siti Aisyah? Apa jawab Siti Aisyah? Ayahku, seluruh amalan sudah engkau lakukan, tapi ada satu amalan yang belum engkau lakukan. Apa? Kata Abu Bakar. Pada masa Rasulullah hidup, Rasulullah selalu memberi makanan pengemis tua buta beragama Yahudi. Setelah mendengar informasi ini, Abu Bakar langsung keluar rumah. Dicarinya pengemis tua buta beragama Yahudi ini. Keleleng-keleleng, akhirnya ketemu di ujung pasar. Sambil bawa makanan, Abu Bakar bertanya kepada pengemis tua buta, Bapak yang selalu diberi makanan kan? Iya, siapa kamu? Bapak enggak kenal dengan saya. Enggak, saya yang selalu memberimu makanan. Dinjuknya makanan, dimakannya. Langsung ditepaknya tangan Abu Bakar. Bukan kamu yang selalu memberiku makanan selama ini. Yang selalu memberi makanan kepadaku adalah orangnya lemah lembut. Sebelum ia memberikan, dihaluskan terlebih dahulu makanannya dan disuapkan langsung ke mulut aku, kata pengemis tua buta ini. Bercucuran air mata Abu Bakar. Wahai Bapak, memang bukan aku yang selalu memberimu makanan. Tahu tidak siapa yang memberimu makanan selama ini? Tidak tahu. Yang memberi makananmu selama ini adalah Muhammad Rasulullah. Langsung tersungkur. Ngapa tersungkur Bapak Ibu? Karena pengemis tua buta agama Yahudi ini gawenya tiada lain tiada bukan cuma ngatoi Nabi Muhammad, tapi dia tidak tahu kalau Nabi Muhammad yang selalu memberi makanan selama ini kepada dia. Akhirnya apa Bapak Ibu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pengemis tua buta ini akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah. Artinya apa Bapak Ibu? Ayo kita banyak-banyak bersedekah. Aktsiru as-sadaqah. Perbanyak sedekah dengan tidak harus menampilkan apa yang sesungguhnya kita sedekahkan. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Lanjut. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat kisah ini tadi, maka saya sebagai seorang muslim tersinggung berat Ustaz. Ketika muncul di layar televisi ada orang yang mengatakan jihad dengan membom sana, membom sini. Haram. Tidak ada jihad yang semacam itu. Rasulullah orang Yahudi buta yang mencaci maki, tapi beliau suapi, beliau kasih makan. Inilah ajaran Islam. Islam itu selamat. Wahai anak-anak muda, jangan kalian terkontaminasi, jangan kalian tergoda, jangan kalian terprovokasi, jangan kalian menerima mentah-mentah ajaran orang-orang yang tidak kenal. Islam tidak pernah mengajarkan jadi teroris. Teroris bukan Islam. Islam cinta damai. Perang itu dulu. Qatiluna fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Itu kata Allah. Perangilah orang yang memerangi kamu. Ya dak kado pulo wong nak bunuh kita, sudah bunuhlah lajulah. Lah lolo. Idama itu kalau wong nak bunuh tangkis. Yo berlari kalau baca. Kalau dia ngejer, yo sudah mbek kapak pulo gebok kira-kira. Dalam rangka mempertahankan diri. Zaman dulu ada perang, zaman sekarang kati perang, kecuali ke Palestina. Kalau nak jihad berangkat ke Palestina, lawan sano. Jangan ngebom dolur dewe, jangan ngebom polisi, jangan ngebom minimarket. Yang begawe wong Islam, musola ada di dalamnya haram. Jangankan apalagi membom keluarga sendiri, saudara sendiri, orang lain pun, agama lain pun diharamkan. Tidak seperti itu.
Islam adalah cinta damai. Makanya kalau ngaji yang serius, kalau ngaji sampai tuntas, cari guru yang benar. Jangan baru kenal di internet, lah nak berguru lah itu. Padahal belum tahu siapa dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hikmah nuzulul Quran malam ini, mari kita kembali kepada Al-Quran. Pokoknya kalau nak selamat, kalau nak hidup nikmat, kalau nak bahagia, kalau nak sukses, baca Al-Quran. Jangankan mengamalkannya, membacanya lagi, pahalanya luar biasa. Man qara harfan min ayatillah lahu jazaun wa jazahu asyara darajatin. Siapa yang baca Al-Quran satu huruf, maka Allah akan beri 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, tidak aku katakan alif lam mim satu huruf, bal alif lam mim thalatha harfin, 3 huruf, alif lam dan mim. Baru baca alif lam mim, 30 kebaikan yang Allah berikan kepada kita, 30 keberkahan yang Allah curahkan untuk kita. Apalagi membaca 1 surat, 1 juz dan 1 Al-Quran. Mari di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita perbanyak baca Al-Quran, dan yang penting juga kita pelajari dan kita amalkan. Inilah hikmah nuzulul Quran malam hari ini. Semoga bisa dipetik hikmahnya dan bermanfaat untuk kita sekalian, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Closing dakwah, fadhol. Pokoknya yang terakhir serahkan dengan aku galau ini ya. Lainian. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Pada akhir kisah ini saya akan menceritakan ada seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Ayahku, untuk apa kita baca Al-Quran kalau kita tidak mengerti? Untuk apa kita membaca tadarus Al-Quran, tilawatul Quran setiap malam tapi kita tidak mengerti?" Lalu sang ayah memanggil anaknya, "Nak, kemari engkau." "Ada apa ayah?" "Sini. Kau mbek batu yang kotor itu, masuk ke dalam keranjang itu, yang keranjang bolong-bolong itu. Ya, sekarang kau bawa batu dengan keranjang itu pergi ke sungai. Kau cedok banyu masuk ke dalam keranjang itu. Bawa ke sini banyunya." Akhirnya si anak nurut, masuknya ke sungai, bawanya, tapi banyu tidak masuk. Terbuang. "Ya, tidak mungkin saya membawa air itu. Ulangi lagi kalau ini bisa." Masuk lagi dia ke sungai. Bawa lagi, tidak bisa. Diulangi sampai 5 kali. "Nak, tahu tidak hikmah apa yang kau lakukan? Memang engkau tidak pernah tahu apa makna di balik itu. Tapi coba lihat, batu itu menjadi bersih. Keranjang itu menjadi bersih." Inilah ilustrasi kalau kita membaca Al-Quran. Walaupun tidak mengerti, tapi kita coba baca dan membaca, maka akhirnya apa Bapak Ibu? Hati kita pun turut bersih. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo luangkan waktu untuk selalu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Masuk iklan caknya Ustaz. Iya, Ustaz Reza, sahabat, kita iklan dulu ya. Boleh tepuk tangan buat ustaz-ustaz kita? Baik, pemirsa yang berada di rumah maupun jamaah yang berada di Masjid Jami Perumahan Rakyat Telangratu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita mendengarkan tausiah dari kedua ustadz kita, Ustadz Sofatila dan Ustadz Reza Palepi, dan sebentar lagi kita akan masuk kepada segmen tanya jawab. Oleh karena itu, kepada para jamaah untuk mempersiapkan pertanyaan sebaik-baiknya karena akan ada door prize bagi penanya dan juga bagi yang ditanya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Damai Palembang Mas Darussalam. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas tarik di hatiku, menerangi semua jalanku.
rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia. Pemirsa yang berada di masjid maupun para hadirin yang berada di Masjid Jami Perumahan Rakyat Talang Ratu, insyaallah dimulakan subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman bagi kita semua. Dan pada saat ini kita akan masuk kepada segmen tanya jawab dari para jamaah yang berada di masjid. Oleh karena itu kami akan buka 3 sesi penanya. Bagi para penanya akan diberikan door prize langsung oleh Ustadz Soffatilah dan Ustadz Reza Pahlevi. Untuk sesi yang pertama kami persilakan, boleh diangkat tangan yang ingin bertanya terkait dengan tema pada malam hari ini. Oh, oke. Baik, kami serahkan kepada Ustadz Reza dan Ustadz Opat. Baik, kira-kira ada yang nak bertanya dah. Kalau dak kati, aku yang nak bertanya. Kalau pacak jawab, tinjuk hadiah. Silakan, nak bertanya duluan, silakan. Ijal, siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nak bertanya Pak Ustadz. Selama ini dalam pikiran aku kalau bertanya, kita perintah sholat itu Pak Ustadz ya, pada saat Nabi Muhammad. Artinya pada saat kita mati itu, otomatis pertama itu yang dihisap oleh Allah adalah sholat. Nah yang jadi pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana sebelum Nabi Muhammad orang-orang yang nggak sholat itu Pak Ustadz, hitungannya itu di mata Tuhan, itu pahalanya. Padahal kalau kita mau masuk surga itu sholat dulu Pak. Nah itu bagaimana sebelum Nabi Muhammad itu Pak? Katakanlah apakah sudah ada sholat? Nah sekian itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Fadol Ustadz Reza, dijawab dulu satu biar nanti yang lain. Ya. Oke, hadiahnya mana? Jadi Bapak Ibu, malam ini kita akan mendapatkan special present. Yang bertanya maupun ditanya akan mendapatkan buku yang langsung kita karang, judulnya Mungkinkah Ini Subuh Terakhirku, yang langsung tanda tangannya oleh kita dan juga Bapak Haji Harnojoyo. Seluruhnya akan dapat kakeknya Ustadz. Dapat galo. Luar biasa ini. Kalau kemarin tidak dapat galo-galo. Dapat juga Ustaz. Dapat separuh, ini dapat galo. Dapat galo. Masya Allah. Tapi dibaca dah. Baca kayak mawak simpen baik. Oke, lanjut. Oke, Bapak, bahwasannya ketika Rasulullah belum diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, aqimus sholat wa atuz zakah, aqimus sholat, maka tidak diwajibkan kita untuk menunaikan ibadah sholat. Artinya kita konsentrasi pada tauhid, bahwa kita percaya bahwa adanya Allah, la ilaha illallah. Ketika perintah sholat diturunkan, maka semua kita wajib melakukan. Bagaimana seandainya kita tidak melakukan sholat, maka jelas hukumnya dosa besar. Artinya apa Bapak Ibu? Ayo kita coba laksanakan sholat ini sekuat tenaga. Pertanyaannya Ustadz, kira-kira 2 bulan yang lalu saya mengisi ceramah di Masjid Agung Ustadz Opat. Tiba-tiba ada ibu-ibu bertanya, Ustadz, jujur be Ustadz, aku ini pening. Ngapo? Setiap hari aku sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat. Tapi jujur be Ustadz, aku belum pernah menemukan ketenangan di dalam sholatku. Aku belum pernah bercucuran air mata ketika sujud di hadapan Allah. Ngapo pecah ini Ustadz?
Di mana katanya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, bisa mendekatkan diriku kepada Allah? Mana buktinya? Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Karena kita belum menghadirkan Allah di dalam sholat kita. Bayangkan Pak, ketika kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, ketika sujud di hadapan Allah, ya Allah, aku saat ini sedang sujud di hadapan Engkau ya Allah. Saat ini aku sujud ya Allah, sembuhkan penyakitku ya Allah, sembuhkan penyakit anakku ya Allah. 1 detik, 5 detik, 10 detik, fokus, hadirkan Allah, hadirkan Allah. Maka yakinlah Bapak Ibu, pada hitungan menit pertama belum bertemu Allah, hitungan yang ketiga belum bertemu Allah, mungkin pada hitungan yang kelima, yang ketujuh, yang kedelapan kita seakan-akan bersama dengan Allah. Maka kita akan bercucuran air mata karena kita betul-betul mampu menghadirkan Allah. Artinya Bapak, ayo sholat boleh. Bapak Ibu, kita sholat Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, itu syariat. Itu syariat. Tetapi yang sesungguhnya, bagaimana idraku syai' bihaqiqatihi, bagaimana kita sholat ketika mentakbir-takbir di awal Allahu Akbar, hadirkan Allah. Maka itulah yang sesungguhnya sholat. Lanjut, lanjutkan. Namanya siapa Pak tadi Pak? Pak Darwin. Pak, dah usah ngaku iwang dulu Pak, kita iwang sekarang be Pak. Nah, uang dulu terserah dia mana ceritanya, yang penting uang sekarang. Uang sekarang itu lah anak cucu kita dan keluarga kita semuanya nggak beda. Awwalu ma yuhasibkum alaihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, bagus yang lainnya. Kalau sholatnya rusak, rusak galonya. Jadi kita pikir ke yang sekarang sudah mendapat perintah oleh Rasulullah, dari Allah kepada Rasulullah untuk sholat. Mari kita ku anfusikum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tetapi pertanyaan Bapak itu bagus. Tujuannya adalah iyo. Lalu sebelum ada sholat mama ano? Mereka itu nasibnya tergantung amalan pada saat itu. Dulu ada puasa. Puasa ini sejak dulu, bukan cuman kita. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, bisa baik yang diperiksa adalah puasa apa tidak di waktu itu, dan ibadah-ibadah yang lainnya sesuai dengan tuntunan pada zamannya tersebut. Tapi sekali lagi, lupa ke masa lalu, kita berpikir masa depan. Mari kita ajak istri dan anak keluarga kita, masyarakat kita untuk melaksanakan sholat. Setuju? Masih ada yang lain? Silakan. Kaget dulu Ustaz. Apa dia lagi? Janji kita tadi apa dia? Apa dia? Yang bertanya dapat sesuatu dari Ustadz Sofatila. Oh itu. Lah janji tadi. Lah janji. Sudah melah janji nih. Iya. Sini. Nah, yang lah bertanya tadi. Ya, kaget soal sumbang kaget. Memang niat aku mah itu. Jangan kau bawa balik sumbang ke masjid. Tidak, itu mulia hatinya. Tidak, nanti dibawa juga boleh, beli sahur tidak apa-apa. Tapi lebih bagus kalau disedekahkan. Iya. Lanjut Ustaz. Rijal, selanjutnya Bapak Ibu, sesuai bisik-bisik Ustadz Opat tadi. Kalau kate yang bertanya, kami yang nak bertanya. Oke, sekarang kita tanya untuk ibu-ibu. Siapa yang siap ditanya? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang siap ditanya? Tidak berani. Ya Allah, bukan dengar ceramah tadi. Oh teganian suara kula serak mah ini. Kamu udah dengar ceramah. Kalau dengar ke pertanyaannya seputar ceramah. Halo, Tong, apa kabar Tong? Ya, sini tegak. Tegak, sini, tegak, sini. Oh, ini. Aduh, subur niat puasa dah tadi. Tidak. Oh. Jujur budak kecil, tidak pecek kamu puasa, padahal habis makan siang. Ini puasa? Tidak. Pernah puasa dah? Pernah. Kapan? Kemarin. Berapa hari dapat puasa? Sini kok. Berapa hari dapat puasa? Sehari, 2 hari. Peceknya cuma 3 hari. Yo, berapa hari? Banyak.
Masya Allah. Siapa namanya? Rafi. Raffi Ahmad. Masya Allah. Raffi Ahmad. Woi, iya ada bapaknya di sini. Kate, mamanya ada di rumah. Gedenya ada gede. Yang mana gede? Oh gede. Gede itu apa? Kakek. Oh kakek. Mudonian kakek kau. Iya, kok tadi kakaknya itu. Cie-cie senyum. Kata ke masih muda. Kakek dulu. Nah hadiah ada. Nah hadiah ada. Gala. Ustadz Reza bertanya sama Ustadz Reza. Iya. Oke. Ustadz nak bertanya. Siapa nama gede Rapi? Kote. Ah? Kote. Ote. Oden. Kote. Ute. Organ tunggal. Ute. Kote. Kote. Oh kote. Kote. Bener ya Bapak? Kote. Oh, bakso dusun. Kote. Namanya Kote. Kau ajak Kote kau ke sini. Ajak ke sini. Gede kau ajak sini. Iya. Terus tonton. Iya, Masya Allah. Ngapo besarlah cocong dari kakeknya ini. Oke, baik. Oke, sekarang Kote. Raffi, coba Raffi untuk mendapatkan hadiah cukup ngomong sama Kotenya. Koteku sayang. Ngapo kepalanya ngomong Koteku sayang. Coba bisa. Koteku sayang. Becet terpaksa dia Koteku sayang. Yang bener tangannya disujudi. Koteku sayang. Coba sujud. Coba. Iya. Coba koteku sayang. Koteku sayang. Koteku sayang. Aku Raffi. Rafi. Ya bener. Aku Raffi. Aku Rafi. Akan jadi anak soleh dan membanggakan gede. Amin. Sudah, silakan dapat hadiah dari Ustadz Reza Palevi 50.000. Iya. Bapaknya udah usah, ada ditanya soalnya. Gede ya. Oke, yang ada yang anak-anak perempuan sini, maju sini, anak perempuan. Siapa yang galak? Ya. Atau siapa yang berani maju ke depan? 2 ikok lagi. Boleh, silakan maju. Ayo, cepat. Cepat. Ah ini, kau sini. Tegak sini. Iya, malu-malu. Kalau ini ceknya mirip aku dulu ini. Cuma dia agak tinggi dikit, aku agak pendek dikit. Oke, siapa nama? Azam. Azam. Pemain sinetron ayat-ayat cinta. Azam, kelas berapa? 4. SD apa SMP? SD. Emang SMP ada kelas 4 dak kate ya. Baik Azam, dikasih Ustadz Reza 50.000, tapi ada pertanyaan untuk Azam. Ada berapakah rukun iman? Sebutkan satu per satu. Rukun iman. Satu. Rukun ada berapa? Rukun iman ada 5. Ada berapa rukun iman? 5. Rukun iman 6. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kuat dong Allah. Iman kepada Allah. Terus yang kedua? Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada? Iman kepada kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasulullah. Yang kelima iman kepada qada dan qadar. Belum, hari kiamat. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama mengucapkan kedua kalimat syahadat. Yang kedua salat. Ketiga berpuasa. Yang keempat zakat. Yang kelima naik haji. Iya, 50.000 Ustadz Reza. Oke. Kakek dulu Ustadz. Apa? Ada pertanyaan baru. Oh boleh. Siapa nama yang bertanya dengan kamu tadi?
Nah, siapa? Ustadz Sofyan. Siapa? Ustadz Sofyan. Ustadz Sofyan. Sofian. Sofian. Orang gak kenjo. Tanya dengan Ustadz itu. Ustadz siapa nama Ustadz? Nah, tanya dengan Pak Panani itu nah. Tanya Pak Panani, Ustadz siapa nama Ustadz yang ngomong itu? Nah, tanya coba. Tanya. Siapa namanya? Ustadz Sofwatila. Atau? Ustadz. Sopan Sofian. 50.000 rupiah. Terima kasih. Baik. Ya, barangkali kita cukupkan dulu sampai di sini. Apa mau nambah lagi? Hah? Cukup? Cukup. Lan habis duitnya soalnya. Mas Ustadz. Asih untuk celengan. Iya, baik. Bapak Ibu sekalian, tadi saya dapat informasi. Tapi jangan dulu diunjuk tahu. Kaget lah. Kaget. Iya. Angkat tangan yang bawa duit. Angkat tangan yang sekarang ngantongi duit. Angkat tangan. Ida kati. Oke, angkat tangan yang ndak bawa duit. Astagfirullahaladzim. Dah. Urung. Dah usah celengan lagi, dah usah. Percuma bawa duit. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada informasi, alhamdulillah, karena tahu kamu tidak bawa duit, kata Pak Harno Joyo, biarlah yang 15 juta kakek dia yang nyelesaikannya ya. Tapi tetap itu 15 masih kurang, silahkan sedekah lagi. Kalau masih kurang, Pak Ustadz Mawangir dan pengurus yang lain, silakan hubungi saudara Abdul Rijal. Itu staf saya buat proposal, mungkin ada anggaran 100 sampai 200 juta dari Menteri Agama. Jadi nanti saya tanda tangani sebagai anggota DPR, tapi masalah berhasil atau tidak tergantung seleksi daripada proposal tersebut. Karena Komisi 8 mendapatkan bantuan untuk mencari beberapa masjid. Sudah ada seperti madrasah dan pesantren sudah dapat, pesantren Arya dan lain-lain sudah cair. Untuk masjid belum. Silakan ajukan kalau ada masjid yang sedang direnovasi, tapi jangan kaget kalau udah cair. Nah, Ustaz Opat bohong, bukan. Itu karena memang diseleksi. Mereka akan turun tim, layak tidak masjid ini dibantu. Kalau memang layak, maka akan dibantu. Tentu ada keterbatasan skala prioritas, mana dulu yang harus dibantu. Tapi biasanya kalau tahun ini tidak dapat, mungkin tahun depan atau tahun berikutnya. Yang jelas insya Allah, karena itu adalah aspirasi dari anggota DPR, insya Allah akan diperhatikan dengan baik. Itu barangkali yang bisa kita lakukan. Kalau secara pribadi saya mohon maaf, karena sampai saat ini kami masih sedang tahap pembangunan Bait Al-Quran Al-Akbar, Al-Quran raksasa yang selama ini berada di rumah pribadi saya. Itu sudah dibangun terus, dikembangkan. Bahkan bukan hanya halamannya saja yang saya berikan untuk Al-Quran, tapi sudah ruang tamu dan semuanya. Bahkan sekarang sudah 75% rumah itu milik Al-Quran. Saya hanya 25%. Insya Allah setelah Lebaran mungkin 100% rumah itu untuk Al-Quran, karena saya sudah diberi rezeki oleh Allah rumah yang lainnya. Nah, ini terus dibangun, dikembangkan, dibesarkan, karena wisatanya ini makin lama makin banyak pengunjungnya. Sehari bisa ribuan, bahkan puluhan ribu. Kalau Idul Fitri itu bisa macet dari Musi 2 sampai ke sana. Makanya kita kembangkan terus, dan alhamdulillah sampai sekarang kita tidak pernah menjalankan proposal, tidak pernah minta kemana-mana, alias menggunakan uang gaji pribadi kami, termasuk untuk pengembangan pesantren IGM Al-Lisaniyah, pesantren gratis, tidak bayaran. Ini adalah karya kami. Saya, Ustadz Reza, Pak Harno Joyo, ada Ustadz Rijal, itu pimpinan pesantren. Beliau silakan kalau ada nak masukkan anaknya ya ke pesantren, selagi masih ada tempat boleh, khusus anak yatim dan fakir miskin. Fakir miskin tuh memang makan lagi saro wong tuonyo, masuk ke sana gratis 100%, tidak bayaran. Kalau dia miskin, ada kemampuan, misalnya dia tukang gojek, kuli bangunan, silakan masuk ke bayar. Bayar apa? Cuman 300.000 untuk makan nyobai.
300 dibagi sebulan 30.000, 30 hari berarti cuma 10.000. 10.000 3 kali makan, jadi cuma 3.000 rupiah. Model lagi dah dapat. Itu tuh jangan idak baik. Jangan kamu lupa punya anak dititip ke gandus itu. Kalau kamu udah bayaran sama sekali, lupa punya anak. Dan jangan-jangan anak ada ngakui, bukan bapak aku Ustaz opat katanya. Nah, kacau itu dah. Maka dinjuk syarat lah bayaran. Oi, aku wong kaya Ustaz, nak masuk ke pesantren situ. Kaget dulu, jangan sekarang. Ke pesantren yang hebat-hebat bela. Ini khusus untuk wong yang susah-susah duluan. Jadi insya Allah ke depan bersama Ustaz Reza dan lainnya, kita akan bangun lembaga pendidikan yang lebih bagus lagi untuk masyarakat Kota Palembang. Mohon doanya, semoga cita-cita kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian akhirnya, dan saya mengucapkan mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Damai Palembang Mas Darussalam. Pemirsa yang berada di rumah maupun para jamaah yang berada di Masjid Jami Perumahan Rakyat Talang Ratu, baru saja selesai sudah sesi tanya jawab dengan Ustadz Sofatila dan Ustadz Reza Palepi, dan dengan demikian berakhir sudah acara kita pada malam hari ini. Namun untuk meminta rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita berdoa bersama. Ya, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita berdoa akan saya umumkan bahwa kita sudah infak sedekah ke semuanya sebanyak 15.769 rupiah. Dan yang 15 juta tadi waktu kami keluar itu langsung Pak Wali, Pak Wangir, saya yang 15 juta. Alhamdulillah. Tetap akan saya serahkan ke Wakil Bendara Pak Haji Irsan Alam, silahkan. Ini sisa berarti sekarang kita kurang 15.300.668 rupiah masih sisa. Sisanya nanti akan digunakan untuk persiapan menyongsong tahun baru Hijriyah. Ya. Nanti keliling komplek Pak Ustadz itu pakai drum band, pakai hadroh, juga pencak silat. Nah, ini Ustadz Reza ini jago pencak silat ini, pendekar. Dan kalau di Sumatera disebut dipanggil dengan Buya. Buya Dr. Haji Reza Pahlevi MA. Wah, ini alhamdulillah, dan saya sangat terharu, bangga guru-guru saya, memang mahasiswa guru-guru saya, termasuk Pak Haji Tabrani MSI, ini guru saya juga, ternyata sebagai pelopor baik dalam dakwah bil lisan, bil hal maupun bil af'al. Alhamdulillah. Untuk itu kita berdoa semoga apa yang kita lakukan tadi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semua doa kita beristighfar 3 kali, mari. Nastaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah wa fi nim'ahu wa kafi'u mazidah. La tuhsa sana'un 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma sholli 'ala rasulika wa nabiyyika Muhammadan at-tahiri zaki wa ashabil mujahidin al-muttaqin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidina
wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat inna qaribum mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafah wal ghina Allahumma ij'al awwala hadzal lali salahan wa satahu falahan wa akhirahu najahan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih dan alhamdulillah ini cukup cerah. Informasi terakhir Pak MC di Curup hujan tapi airnya jernih. Cukup sekian, akhirnya sangat terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dr. Mawangir atas yang telah dipimpin doa pada malam hari ini. Baik pemirsa yang di rumah maupun para jamaah di Masjid Jami Perumahan Rakyat Talangratu, dengan berakhirnya doa tadi berakhir sudah susunan acara pada malam hari ini dalam memperingati nuzul Quran dalam program Damai Palembang Mas Darussalam. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat dan mulia Ustadz Haji Sofatillah Mozaib dan Ustadz Dr. Haji Reza Palevi atas tausiahnya pada malam hari ini, dan tokoh-tokoh masyarakat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Haji Harnojoyo, Bapak Fanani, Bapak Mawangir, Bapak Tabrani, dan juga bapak-bapak lainnya yang alhamdulillah semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pembawa acara pada malam hari ini Muhammad Faruk mohon pamit, bertemu lagi di lain waktu. Mari kita saksikan sebagai penutup penampilan dari Rumah Suara Simponi. Ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu, menutup waktuku. Izinkan ku serukan namamu sebelum nyawa dalam tubuhku kau ambil padamu, karena ku tahu hanyalah pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh di dalam doaku, dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku.
Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu.